Saya tidak akan mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali mereka harus membawa wahyu yang puncak, wahyu intinya wahyu. Apa? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Disuruh mengupas, mengajarkan tentang keahatan Allah. Wa qala aidan qul huwallahu ahad. Hakikat ini disampaikan Rasulullah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Mungkin dibuka. Al-Anbiya 25. Selawe 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalam, saya tidak akan mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali mereka harus membawa wahyu yang puncak, wahyu intinya wahyu. Apa? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Disuruh mengupas, mengajarkan tentang keahatan Allah. Wa qala aidan qul huwallahu ahad. Wajib iki disampaikan Muhammad, wajib. Saya baru-baru ini dengar dari salah satu asatid mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad dulu tidak pernah menyampaikan hukum hakikat makrifat. Kok umpama ide aku tak culek matani, ngerti? Andai kata tidak menyampaikan hal itu, gak mungkin muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Iku khusus ajaran tentang ruh, bagaimana ruh itu bisa makrifat pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa Rasulullah memberikan satu hadis, setiap diri manusia ketika lahir di bumi dalam keadaan fitrah. Ini hadis sahih ini. Kita tidak peka, Pak, yang dimaksud fitrah itu yang bagaimana. Ternyata yang dimaksud fitrah adalah ruh kita waktu belum akil balik, belum tercampuri dengan urusan kesenangan duniawiyah. Nafsu belum diperintahkan Allah masuk di dalam jagatnya ruh yang disebut qalbiyah, hati, belum. Makanya anak kecil seperti ini, gak laki gak perempuan, ya ora pengin rabi, Pak. Rasuka-sukaan sesama jenis, lain jenis, gak ada. Itulah kefitrahan ruh belum tercampur dengan urusan dunia. Tetapi ketika saat laki dan perempuan sudah menginjak akil balik, dewasa, baru kalau jarang kepang sudah ndati. Ngerti jarang kepang? Apa di sini arannya? Jaran ilir. Jaran ilir mulai ndati. Yang lagi suka perempuan, yang perempuan cari-carilah itu laki-laki. Dalam istilah
kata-kata anak muda sekarang, doi. Tahu doi? Pacar. Kadang-kadang itu sudah pernah terjadi, sudah nikah, kadang-kadang puber kedua muncul. Ayo wis terus no dhewe kuwi. Mengapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Inilah yang akan membuat ruh kita terpaut dengan nafsu di dalam diri kita, Pak. Ketika akil balik, Allah ngetes iman, ngetes ruh, betulkah ruh ikut tetap setia, bercinta, menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah. Diuji Allah, Allah menguji lewat nafsu diceluk. Su rinio su iki Gusti Allah mlebu nang kudung ijo. Muga-muga gak ono sing kudung ijo. Wonten ah. Mlebu nang nggone kudung abang utawa kuning. Rohnya dulu itu pernah ngomong aku waktu sebelum tak lebokno nang jasad. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roh iku wis ngomong aku su. Nek dhewe iku mung setia madhep menyang aku. Jawabin nafsu ya apa? Siap bos. Nafsu tak kembangno nama terhadap Nabi Adam iblis. Iblis diceluk nang gone Allah, iblis rinio kudu nadam kai. Siap. Berarti iblis kudu Adam sebab dapat izinnya Gusti Allah. Iblis iku taatin nang Allah luar biasa. Nafsu yang ngono apa tugasnya? Menyesatkan ruh. Bisa. Iblis menyesatkan Nabi Adam. Supaya apa? Supaya ruh itu tidak berjalan di atas fisabilillah, di jalan Allah. Diuji, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Nafsu takon nang Gusti Allah. Ya Rabbi, duh Gusti, dengan apa saya menguji ruh si A itu? Allah dawuh wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Ya dengan kesenangan dunia iku su. Oh ngoten nah. Yo bikinen ya apa ruh iku kepencut bercinta dengan kesenangan dunia ataukah masih tetap setia ingat pada janjinya terhadapku, yaitu hanya bercinta pada Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak teruski Pak Bu, akhiri ringkes kata jenengan keos. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai kita tunduk nang nafsu. Apa isinya hubus syahwah? Pertama, Quran mengatakan minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, anak, dunya brono, harta benda. Mestinya loh, mestinya ruh itu nggak ikut campur bersukaria dengan hubus syahwah, sudah cukup jasad saja karena di dunia. Berhubung panjenengan sedoyo ono ning dunya wajib nyambut gawe. Rasulullah tidak mengajarkan kita bermalas-malasan loh Pak Bui, boten. Rasulullah juga mendidik kita supaya terengginas semangat dalam bekerja di dunia. Kita sebagai seorang laki-laki wajib memberikan nafkah terhadap keluarga kita, anak istri. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan nafkah kalau kita tidak kerja? Kerja. Kalau Jawa Timur iku Pak Bu ya, Jawa Timur wong wedok iku koyo ratu. Nggih. Dikongkon ning omah tok gak oleh nyambut gawe. Dikongkon macak, mana apa?
masak, udah di rumah. Tapi ya tidak semuanya Pak, kadang-kadang terbentur dengan ekonomi, keduanya kerja, laki ya kerja, perempuan ya kerja. Tapi sudah menjadi adat di sana itu sing laki-laki kerja, yang perempuan di rumah. Akhirnya adat itu sampai sekarang ada yang tetap menjaga, ada yang tidak. Yang tidak menjaga akibatnya apa? Mohon maaf, ini dampak ya. Wanita seorang istri ikut keluar rumah, entah kerja di pasar, di kantor, di pabrik, ternyata di belakang itu rentan perselingkuhan. Bahaya ini. Makanya Kanjeng Nabi niku mboten ngangsali garwa-garwa niku keluar rumah. Sampeyan kudune ngomah iku Bang. Maca, manak, masak. Pun titik. Pun selanjutnya kita dibikin oleh nafsu dalam diri kita supaya bercinta, bersukaria dengan berbagai bahasa tiupan nafsu. Innal ladina hum yuwaswisu fi sudurinas. Di dada sampeyan hati, maksudnya jagate ruh disebut hati. Nafsu itu meniupkan terhadap tiupannya, yang tiupannya mengandung pengertian. Roh dunya iku enak, iki segala-galanya, bisa mengatur ini, mengatur itu, mengatur itu. Udah kamu bersukaria terhadap dunia ini, itu nafsu Pak. Kalau kita belum mengikuti ajaran Rasulullah, belum mengikuti Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat, wis bah kuwi kiai, mohon maaf, bah kuwi ustad, bah kuwi mang santri, bah kuwi ngerti kitab, bah gak ngerti kitab, bah kuwi pinter hadis, pinter Quran, bah Anda tidak mengerti, tak jamin keos. Tahu keos? Keok cara PT. Ampun, alias kalah dengan bisikan nafsu. Inilah Bapak Ibu salah satu pesan Rasulullah yang terakhir sebelum beliau wafat. Apa? Besok itu ada perang yang amat besar terhadap umatku daripada perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Ditakoi kali para sahabat, perang nopo ya Rasulullah? Perang ngelawan hawa nafsu. Fayuh ning jerone dhewe. Engko nek takok, nafsu iku sing ya apa sih? Mengke tak duduke. Tak duduke. Ning jero sampean iku ana wong gedhe lemu berotot papat. Ana sing ndas ula. Ana sing ndas jaran. Wis rena-rena kok. Wis. Bapak Ibu. Pertama nafsu wayastahibbunal hayata dunya. Kalau kita sudah keos, sudah kalah dengan nafsu, akhirnya pujaan ruh kita, hati kita bergantung terhadap kesenangan dunia. Dibuka di dalam surah At-Takatsur, Allah dawuh tentang hal keadaan ruh yang seperti ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang bermegah-megahan, ruh yang bermegah-megahan dengan kesenangan duniawiya inilah akan menjadikan dia lalai terhadap Allah. Lalai. Lali yen ning ngarepe mburine kiwa tengene ndukur nisore iku adanya Allah, tidak tahu. Lali segala-galanya tentang Allah. Sampai kapan ya Rasulullah hal ini terjadi? Hatta zurtumul maqabir. Allah katakan sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik.
Apa sebab kita di nas Allah di dalam Al-Quran golongan hatta zurtumul maqabir? Karena apa? Karena kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah tentang ruh di jalur hakikat dan makrifat. Inilah persoalannya. Akhirnya alal akhirah kita akan melalaikan bekal akhirat. Loh, ya toh? Ternyata dulu saya punya keyakinan dan kefahaman sholatku, posoku, zakat, hajiku itu adalah bekal akhirat. Bosok ketika kita mengetahui bagaimana pandangan hakikat, jawabannya apa? Pret. Ngerti pret? Ternyata ompong, nggak ada isinya semuanya. Jadi Allah tidak akan pernah melihat ibadah terhadap diri kita manakala masih ada di golongan 1 dan 2. Yes. Gak kulo, gak sampean dulu pernah ngalami proses seperti ini. Berarti tertanda jenengan gak masuk nas ayat surat At-Takatsur tadi. Gak termasuk. Siapa yang termasuk masuk dalam golongan surat At-Takatsur tadi? Merekalah yang Allah katakan sebagai ahli hijab. Surah Al-Baqarah Allah katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim lan sak pituruti. Sesungguhnya ahli hijab itu dikasih tahu atau tidak tentang ajaran Rasulullah di jalur hakikat, tetap la yu'minun, tidak percaya, nggak percaya. Akibatnya khatamallahu ala qulubihim, Allah akan mengunci hatinya, menutup hatinya dengan ilmunya. Kalau dia ahli ilmu, alim, Allah akan mengunci obatnya, ahli ibadahnya. Kalau dia ahli ibadah, Allah akan mengunci terhadap dirinya tentang kesugiane, sugih dunya, sugih pangkat, sugih derajat. Allah kunci dengan itu. Yahjubuhum bi ilmihim wa ibadatihim wa amwalihim. Allah mengunci hati seseorang supaya tidak bisa sampai pada Allah tatkala juga karena ilmu. Umpama saya itu wong ngalim, ngalimiku gak mung tembung kabupaten, nasional, tidak hanya nasional, internasional. Saya pimpinane wong Islam sak dunyo, wis katakanlah seperti itu umpama, ngono lho. Tapi dengan kealiman itu saya rumongso aku sing alim. Semua ilmu yang kukuasai itu tak akoni kalau itu ilmuku, ngalim-ngalimku. Otomatis Bapak Ibu, kalau saya sudah terjebak di sini, hatiku akan muncul satu sifat yang amat jelek, nafsu yang amat jelek, iktimat. Saya gila dengan pujaan dan wah-wahan orang lain. Estu Bapak. Ya ini loh Allah menutupi hatiku dengan Allah. Akhirnya segala amaliyah apapun yang kulaksanakan, mohon maaf, Allah tolak. Karena hatiku, ruhku itu tidak menghadap sejati ini sing wujud, tapi masih menghadap lambangnya. Apa? Nama Allah. Sifate sing tak sembah, jenenge sing tak sembah. Ya Allah, ini kondisi saya. Satu, al-ubad dengan ibadahku mang, pasti aku merasa lebih baik daripada orang lain. Nah inilah, justru ini akan menutupi hatiku terhadap Allah. Nggak bisa Pak, baik di dunia maupun setelah mati saya tidak akan bisa sampai pada Allah. Naudzubillahi min dzalik.
dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan apapun akan menutupi hati saya terhadap Allah. Maka ketika di dunia, bahkan setelah mati di alam barzah atau alam akhirat, saya tidak akan pernah bisa bertemu terhadap Allah. Oleh sebab itu, camkanlah wahai umat manusia, camkan hal ini mumpung belum datangnya tahun 2025. Camkan betul-betul. Pun saya ini dianggap keras ya keras, tapi tujuan saya semata-mata tidak menjatuhkan jenengan estu. Wallahi mboten. Saya mengkritik supaya jenengan naik, supaya naik jenengan iki di mata Allah. Kita sudah diperingatkan lewat syair kemarin tahun 2010 muncul, nek ngaji ojo syariat bloko lah gitu toh, jebule engko bakal sengsara. Sampeyan kudu maksudnya kudu ngaji nang hakikat nuju makrifat. Di syaire mboten ditutupno, dijelasno ngaji yo hakikat sak makrifate. Gak, cuman iku wis isyarah, Pak. Sehingga muncul satu bait yang namanya Al-Qur'anul Qadim. Wahyu kang minulya tanpa dinulis iso diwaca. Itulah ajaran utawa itulah apa sing teko guru iku jenenge wejangan guru kang waskita sing den tancepke ning jero. Iya niki dodo sing tak maksud ati sampean itu minangka kertasi kula sing nulis dengan bentuk keterangan iki. Engko mandhesono ning omah, carane mandesi tulisane diamalkan, begitu maksudnya. Tapi gak dijelasno ning kuno. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, melihat umat manusia ini telah terkubur oleh kunjorone hawa nafsu, terbelenggu dengan kepentingan nafsu, maka Allah dawuh walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus satu utusannya dengan membawa petunjuk dan dinul haq, ai dinut tauhid. Itulah ajaran hakikat menuju makrifat. Siapa beliau? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat zaman nubuah kenabian disampaikan. Apa tujuannya? Liyudhirahu ala dini kullih, untuk membersihkan ruh dari belenggunya hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita dengan kesenangan dunia. Dibebaskan mriku lho maksudnya. Akhirnya muncullah namanya dzikir la ilaha illa anta la ilaha illa ana. Dalam syariat kita dibimbing zikir namanya la ilaha illallah. Ini ya syariat ya, la ilaha illallah. Dalam thariqah kita dibimbing la ilaha illahuwa. Di dalam hakikat ya kita dibimbing la ilaha illa anta. Di dalam makrifat kita akan dibimbing la ilaha illa ana. Entek. Akhirnya muncullah di dalam thariqah la ilaha illallah disingkat dzikir jahri. Iling? Dzikir yang diucapkan di lisan. Masuklah di dalam thariqah kita ringkas namanya dzikir sirri. Melebu metu nafas Allah. Ada yang thariqah lain Allah, melebu metu Allah, tapi diucap di hati, disebut sir. Wis, itu masih nama dulur, tak genahno sampean. Sik nyebut nama. Jenengan mertamu terhadap tetangga jenengan.
katakanlah namanya Yu binti ya. Yu binti selama belum metu sampai si celuk-celuk Yu binti berarti tanda belum ketemu. Kalau sudah bertemu gak mungkin nyeluk Yu binti, gak mungkin. Betul. Mohon maaf ya, ini proses kita. Nafsu akan membelenggu kita ketika saat ruh ini masih panggil-panggil, masih belum ketemu yang memiliki nama Allah. Huwa itu nyimpen dhamir, artinya jauh. Huwa dia. Kalau kita bicara dia, berarti ada di depan kita orangnya? Enggak, sana jauh. Makanya kalau ditanya Ars itu di mana? Allah bersemayam di atas ars. Sana mesti dolding dokur, langit nggih. Langit sana. Gak mungkin ars di sini. Apa jari sing ngecat Lombok dolding nisor? Gak mungkin. Mosok si Allah ning dokur tok. Ning kene kan Allah. Itu tergantung tauhid kita ada di mana. Kalau di la ilaha illallah dan illa huwa ya masih jauh Pak, jauh. Rasulullah dirawuhkan, didatangkan Allah ke bumi. Tadi dikatakan waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu zaman dulu kenabian. Lah terus zaman sekarang siapa? Rasulullah itu ada dua jalur sebagai penerus. Ada yang dari keturunannya disebut habaib, Habib ya, duriyah niki lho, karena tembung nasab. Lah di dalam nasab ini duriyah, habaib yang kita sebut ada dua jalur. Ada jalur yang sudah sampai ke makrifat, ada yang belum. Paham nggih? Tak duduke. Jadi habaib itu ada sudah yang sampai makrifat Allah, ada yang sampai pada thariqah. Wis iki. Terus jalur yang sebelahnya di luar dzurriyah atau di luar nasab itu para sahabat yang kita sebut sebagai sayyid. Sekarang kita menyebut tabi'in sebagai penerus Rasulullah. Sekarang ini pun jalure dipecah dadi loro. Ada dua golongan jalur. Ada yang sudah sampai pada ma'rifatullah, ada yang jalan di tempat, di dalam syariat, kadang di thariqah. Fakot, udah ada yang di situ. Mohon maaf, saya itu gak ngilokke enggak. Kau salah, enggak. Saya cuman mengkritik supaya estu lengkap mengikuti Rasulullah. Wis. Siapa beliau yang sudah tabi'in akhirnya ada jabatan yang terakhir ditambahi as-solihin. Ada tabi'in saja, ada yang sampai as-solihin. Berarti as-solihin itulah guru-guru kita akhirat. Itu beliau yang menjaga keaslian daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gak mungkin kita akan menerima keterangan ini di tengah umum, itu jarang kita. Paling-paling di khusus karena wedi fitnah katanya gitu. Wis muklason gak ono fitnah merga saking geleke di fitnah. Belenger kula munan, wis belenger. Jare sing fitnah ngene wis percuma fitnah klason gak ngefek. Sama halnya ngenten lho Pak ya. Sampean kalau malam di depan rumah sampean itu ada orang yang lewat. Coba tengah malam lampu dimatikan, sampean wedeni, sampean dadi pocong ya. Lah kok sing diwedeni mbelawayu. Seneng mboten sampean? Seneng. Menemben mesti sampean wedeni. Coba nek tangga sampean gak wedi njukuk batu bata diantem nih, meni sampean wedeni mana enggak?
Di situ samalah. Jadi wis gak ngefek. Jadi percuma medeni dengan pun